Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi dawrin nufusi zakiyah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka fahman amin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabi wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ikhwanal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji terdiri syukur tertentu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah takdirkan kita dengan keberkahan selanjutnya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini untuk menyatakan ibadah kehadirat Allah melalui ikut aktif di dalam pengajian dan pembacaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan amal kita dari mulai iftitah sampai dengan iftitah, dari mulai pembukaan sampai dengan doa penutup, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerimanya dan dijadikan sebuah amal ibadah yang soleh, dijadikan amal ibadah yang menjadi sebab kepada besok kalau kita sampai pada ajal, mudah-mudahan dengan berkah pengajian, berkah pembacaan Maulid Atibah, semua kita baik yang di dalam majelis atau yang di luar majelis, Allah matikan dalam husnul khatimah dan tercatat menjadi sekumpulan jamaah daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hari kiamat berhak mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merayakan peringatan Maulid kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita semua tahu bahwa tidak dilakukan oleh semua muslimin. Ada yang suka memperingatinya, ada pula yang tidak pernah suka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan merasa heran, kok ada yang nggak suka sih? Kok banyak yang suka? Kita jangan heran. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan alaikum bil jamaati fa inna yadallahi 'alal jamaah. Kalau disimak ya Pak ya, insyaallah ini ngaji yang lanjut ya insyaallah. Alaikum bil jamaati, tetapilah oleh kamu semua jamaah. Karena yadallahi, maka sesungguhnya pertolongan Allah
alal jamaati senantiasa atas jamaah. Ini hadis. Maknanya ya kami salah ihtimalatin. Maknanya ihtimal kepada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, maknanya alaikum bil jamaati fiddini wal faqih. Tetapilah oleh kamu semua berjamaah di dalam agama dan di dalam hukum. Di dalam masalah urusan agama kita harus condong dan senantiasa bersama jamaatul muslimin. Kenapa demikian? Karena begini Pak, jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwa sebagaimana dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, iftaraqatil yahudu ala wasab'ina firqah waftaraqatin nasara mithla dzalika wasatan tariku ummati ala thalathin wasab'ina firqah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnati wal jamaah. Artinya perlu kita artikan karena itu bahasa Arab, tidak semuanya ngerti. Telah berpecah belah umat Yahudi sampai dengan 71 golongan. Wan Nasara mustadari, dan umat Nasrani pun telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Wasatat dan ummati, kata Rasul, sebentar waktu lagi umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ternyata lebih banyak muslimin perpecah belahannya ketimbang Yahudi dan Nasrani. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man ya Rasulullah? Siapakah mereka?" Kata Rasul, "Kulluhum finnar illa millatan wahidah." Golongan muslimin yang 73 golongan itu semua masuk neraka, terkecuali 1 golongan saja yang selamat masuk surga. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka yang selamat masuk surga itu ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasul, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan selamat masuk surga itu? Di dalam kitab Ittihaf Sa'adatul Muttaqin disebutkan, tolong ya Pak, ini ngaji dulu ya. Semua saya ambil dari kitab, bukan dari roh saya. Dalam kitab Ittihaf Sa'adatul Muttaqin disebutkan, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyah. Manakala diucapkan kata ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan di dalam masalah akidah itu adalah mereka yang berakidah sama dengan yang dibawakan oleh Imam Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Karena keduanya ini adalah tokoh besar dalam ilmu aqaid, ilmu tauhid, ilmu usuluddin yang muktabar akidah syariah. Kalau orang akidahnya tidak sama dengan Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari, berarti dia bukan Ahlus Sunnah. Selanjutnya, karena di dalam al-ibadah ini kita ada 4 mazhab: Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali.
Maka yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang akidahnya, kepercayaannya, etikadnya, tauhidnya sama seperti itikad dan tauhid Rasul beserta para sahabat. Dan itikad Rasul beserta para sahabat adalah itikad yang persis diuraikan dan dibawakan oleh Abil Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu di dalam masalah akidah. Di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, itu mereka mengambil salah satu daripada mazhab yang Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali. Mana saja. Yang penting salah satunya, tidak boleh semuanya diambil. Karena begini, kan di dalam masalah taklid untuk satu mazhab tidak boleh talfek. Talfek itu begini Pak, bimplan. Contoh seperti begini. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, kalau orang terkena najis bola itu enteng. Karena cukup dicuci dengan 7 kali cucian, salah satunya disertai dengan tanah. Cukup begitu. Tapi ada mazhab yang lain yang mana kalau tidak terkena najis mughalazah itu tidak bisa dicuci. Bagian mana tubuh Anda yang terkena najis mughalazah itu harus dipotong. Lebah leungeun anu keunana, sopak leungeun. Berat atau enteng? Berat. Dalam hal ini enakan mazhab Syafi'i apa enakan mazhab yang itu? Tapi di dalam masalah pernikahan, mazhab Syafi'i harga mati. Yang namanya nikah harus oleh wali. Tidak bisa nikah tanpa wali. Kalaupun tidak ada wali dari nasab, maka wilayah berpindah ke hakim. Tetap harus pakai wali. Tapi di dalam mazhab yang lain ada nikah tidak pakai wali pun tidak apa-apa. Enak amat. Kita bisa nikah di layar kaca. Begitu. Ini contoh talpek. Kalau masalah kena najis diambil dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau masalah nikah ngambil dari mazhab Hanafi. Terus yang enak-enak, yang enteng-enteng diambilin satu persatu. Supaya mudah melakukan ubudiyah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya talpek. Kenapa talpek nggak boleh? Karena talpek akan mengakibatkan lahirnya mazhab yang lain bukan dari ini misalnya mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali empat sama ini. Ada orang dari Maliki ngambil yang enak, dari sini ngambil yang enak, dari sini juga ngambil yang enak. Akhirnya terlahirlah mazhab yang semuanya serba ini. Berarti tidak ada berapa mazhab? 5 mazhab, padahal yang diakui hanya ada 4. Meskipun asal muasalnya mazhab itu ada 10 bang. Ada 10, tetapi yang mu'tabaroh dan yang mudawan hanya 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam masalah ubudiyah dan muamalah kita menganut salah satu mazhab. Dalam masalah akidah kita menganut pada akidahnya Imam Al-Asy'ari dan Mansur Al-Maturidi. Ya, kita lanjutkan. Kata Rasul yang selamat itu cuma satu agama saya, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam hadis lain, kenapa justru Ahlussunnah wal Jamaah? Karena begini, dalam satu hadis
inna ummati lan tajtami'a ala dhalalatin. Sesungguhnya umatku itu tidak akan pernah berkumpul dan kompak di dalam masalah kesesatan. Tidak akan terjadi. Umat Islam sedunia kompak di dalam masalah kesalahan, kompak di dalam masalah kesesatan. Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu maka ijma ulama dijadikan salah satu dasar atau landasan hukum Islam. Karena kita yang mengakui Quran, hadis, ijma, satu lagi qiyas. Quran, hadis, ijma, ijma itu tidak akan pernah sesat. Selanjutnya, wa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil azami. Kalau kamu melihat pertentangan dan perpecah belahan, fa'alaikum bisawadil azami, maka tetapilah oleh kamu semua golongan yang terbesar daripada muslim. Ya. Tadi sudah dikatakan kalau Islam ini sudah berpecah menjadi berapa golongan tadi? 73 golongan. Dari yang 73 ini, golongan mana yang terbesar? Itu yang harus kita ikuti. Menurut penganalisaan para pakar, ternyata sampai detik ini Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan yang terbesar daripada muslimin di seluruh dunia. Maka kita harus mengikut Ahlus Sunnah. Itu dalam masalah agama. Dalam masalah hukum, ikuti golongan yang terbanyak. Banyak orang yang suka maulid. Dijawab Pak, kita lagi ngaji yang jauh dapat pahala. Bener ya, mau salah, pokoknya dapat pahala. Kalau ngejawab dapat pahala. Tapi kan tadi jawabnya salah, tetap dapat pahala. Pahala ngejawab. Kalau jawabannya benar, coba makanya. Satu pahala ngejawab, kedua pahala benar. Makanya dia pengajian gak ada ruginya. Yang rugi di pengajian yang tidur. Orang sudah sampai ke Tapos, dia baru masih depan juga. Dan dalam masalah hukum, yang gemar maulid banyak atau tidak? Yang tidak suka maulid ada atau tidak? Saya tanya, banyakkan yang suka maulid, banyakkan yang kagak suka maulid. Banyakkan yang suka istana aja mau. Ya, RT juga bukan anti maulid. Gimana ceritanya? Yang suka maulid itu yang sawadul azam, golongan yang terbanyak daripada muslimin. Maka di dalam hukum itu pun kita mengikut golongan yang terbesar. Di samping dalil mengenai ini sudah pasti, maulid itu dilakukan oleh Nabi, bukan nama siapa-siapa. Karena begini, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin faqala fihi wulitu wa fi unsila alayya. Kanjeng Nabi pernah ditanya mengenai puasa di hari Senin. Ceritanya Rasul selalu puasa di Senin. Istimewa Senin untuk Rasul, karena Rasul dilahirkan di hari Senin. Kemudian mendapat wahyu yang pertama dari Allah melalui Jibril juga di hari Senin. Hijrah dari Makkah ke Madinah hari Senin. Tiba di Madinah juga hari Senin. Wafatnya pun pada hari Senin. Selalu puasa di hari Senin. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, yang kurang lebih menurut dialog kita begini, ya Rasulullah, kenapa baginda senantiasa berpuasa di hari Senin? Dijawab oleh Rasul,
fihi wulidtu, karena di hari itu aku dilahirkan. Jadi puasanya Rasul itu dikaitkan dengan kelahirannya. Itu namanya memperingati kelahiran melalui puasa. Siapa yang pertama? Rasul. Dan kita semua wajib mutaba'ah dan mengikuti sunnah Rasul. Rasul memperingati kelahirannya, kita pun memperingati kelahiran Rasul. Biar peringatan apa kelahiran kita nggak diperingati nggak apa-apa, tapi peringat apa kelahiran Rasul penting kita peringati. Mesti selalu dengan cara seperti begini, tidak memperingati kelahiran Rasul itu bisa hasil dengan membaca surah Yasin, membaca surah Al-Kahfi, membaca surat Al-Mulk, membaca surat Al-Waqiah atau Al-Rahman. Misalnya malam ini saya membaca Yasin 3 kali dengan niat memperingati Maulid Rasul, boleh hasil dan mengenali sasaran. Saya enggak seperti begitu, saya membaca sholat aja yang banyak dengan niat memperingati Maulid Rasul juga boleh. Kalau saya Yasin nggak bisa baca sholat juga sok palelo leka, cuma ada rezeki lebih saya musyawarah aja kepada fakir miskin dengan niat memperingati Maulid Rasul, boleh. Itu pun hasil pahala. Dengan semua amal baik yang kita lakukan diniatkan memperingati Maulid Rasul itu sah-sah saja dan boleh akan beroleh pahala. Rasul memperingati Maulidnya dengan puasa di hari Senin. Jadi nanti kalau kita ditanya orang, siapa manusia pertama yang memperingati Maulid Nabi? Jawabannya Nabi sendiri, bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pernah diundang di Yayasan Al-Atasiyah di Bekasi. Itu ada seorang penceramah, Tuan Mantap. Orang yang memperingati Maulid Nabi, yang pertama memperingati Maulid Nabi itu namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Waduh, pun tanpa lepas. Salah. Kalau yang pertama itu adalah Nabi sendiri. Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama memperingati Maulid Nabi secara ihtifal, secara perayaan. Dikumpulin orang banyak, dibikin masakan yang enak-enak. Nah, yang pertama lakukan peringatan Maulid Nabi seperti itu baru Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita jangan jangan merasa ragu. Mayoritas muslimin gemar membaca Maulid Nabi. Bahkan sekarang di Arab Saudi yang dulu anti sekarang sudah mulai Maulid Nabi Agung Muhammad SAW. Selanjutnya, Ustaz, kalau kita memperingati Maulid Nabi, kira-kira pahalanya seperti apa ya? Tolong dengerin Pak ya, saya ngajinya nggak lama, capek. Kalau bulan mau libur belajar, capek. Kalau enggak, karena orang macam-macam sih ya. Kalau orang banyak yang undang resep, kalau saya enggak. Oh, kalau undangnya jauh ya. Dan berpikir, kalau saya diundang orang kemudian saya nggak mau, berarti saya tidak rela dengan hukum Allah. Allah telah menentukan saya untuk menjadi manusia yang seperti ini. Ketika saya diundang, saya tidak datang, berarti tidak rela dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak rela dengan hukum Allah, apa sanksinya? Alimah besar, butuh besar. Akabirul Awliya Sayyidi Syekh Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya menyebutkan al-wail liman lam ya'rifah balil wailu summal wail liman aqarra bi wahdaniyatika walau yarda bi ahkamika. Kebinasaan
bagi orang yang tidak mengenal Allah. Siapa saja orangnya yang tidak kenal Allah, dia akan binasa. Di akhirat nanti dia akan disiksa di neraka. Balil wailu summal wailu. Bahkan kebinasaan, kemudian kebinasaan, jadi kebinasaan di atas kebinasaan itu bagi orang yang mengaku mengesahkan Allah, mengaku mentauhidkan Allah, namun tidak redha dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantu Allah sih dijadikan RT. Joina wungkul pilihan warga. Kalau disambut tangan Allah jadi RT mah. Mantu Allah jadikan RT. Nah naik kamar watai menang makin bunga. Dari dok karena hukum Allah. Ayo kan dari dia. Kalau dia menyebutkan sanya anak. Sama sekali. Kita dijataknya Allah jadi ustaz dan bisa ceramah. Karena memang sama dengan tidak ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kepada alur pembicaraan. Kira-kira segede apa ya pahalanya orang yang memperbaiki Maulid Nabi? Nah, jawabannya dijawabnya bukan sama saya, yang ngejawabin namanya Syekh Samsuddin bin Nasiruddin. Jawabannya tertera di dalam kitab namanya Maulidus Shadi fi Maulidil Hadi. Beliau menjawab ini melalui 3 bait syair yang bunyinya ira kana hadza kafiron ja'a dhammu ditabbat yadahu fil jahimi mukhlada ata annahu fi kulli yawmin itsnaini daiman yukhaffafu lahu lisuluni bi ahmada. Artinya idza kana hadza kafiran, kalau keadaan orang ini mati dalam keadaan kafir, yang dimaksud orang ini adalah Abu Lahab, itu masih kerabatnya Kangjeng Rasul. Kalau keadaan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, wajar, karena telah datang celaan mengenai dirinya. Bahkan dengan surat Tabbat yada abi lahabiu ma agna anhu maluhu sayasla naran. Dengan surat itu Abu Lahab dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia akan abadi di dalam api neraka, disiksa senang-senang mual dikeluarkan di neraka abadal abidi. Namun tapi meskipun ia akan disiksa selama-lamanya, disiksa abadal abidin, sudah datang sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa di setiap hari Senin si Abu Lahab senantiasa mendapat keringanan siksa. Misalnya begini Pak, kalau di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tiap hari disiksanya 1000 pukulan bisa. Contoh, Selasa 1000 kali pukul, Rabu sama, Kamis sama, Jumat sama, Sabtu sama, Minggu sama. Tetapi kalau di hari Senin cuma 2 kali dipukulnya, jauh banget dari 1000 ke 2. Ini Abu Lahab mendapat keringanan siksa itu lisurur di Ahmad, karena ia pernah merasa bersuka cita dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ceritanya begini, kurang lebihnya Pak, ini menurut kita nih, menurut kita kelahiran
bilang si Abu Lahab itu nggak apa-apa ya. Biar kerabatnya Nabi kita bilang si aja atau si Abu Lahab itu. Si Abu Lahab, si Abu Jahal. Kalau bilang tak campur Abu Lahab nggak apa-apa. Si cucumi Abu Lahab nggak apa-apa. Bahkan ada guru saya di Sukabumi. Kalau untuk Fir'aun, untuk orang-orang tertentu yang sudah dipastikan bakal menjadi ahli neraka, kita adorkan kentut juga nggak apa-apa. Dimana adorkan kentut salahnya? Seperti misalnya, bila ada roti Fir'aun, itu namanya mengadorkan kentut. Kalau itu kan Al-Fatihah berarti menghadiahkan pati. Kalau ada roti kebin-bin namanya menghadiahkan kan untuk orang-orang seperti itu nggak apa-apa, kata guru saya. Balik lagi. Si Abu Lahab itu pada tanggal 12 Rabiul Awal di pagi hari lagi ngopi, kurang lebihnya gitu supaya kita mengerti lagi ngopi. Kopinya nggak salah lagi kopi liong. Ini dia kopi naon? Apalagi waduh kurang rendah dibanding kopi liong. Kopi Bogor asli kopi liong. Samping kopi ada rokok di Samsung, ada lagi teman kopinya kue mangkok 3 di piring bisnis. Itu kan yang biasanya kalau begitu pagi hari kita ngopi, biasanya yang pertama kita embat apa itu? Rokoknya dulu. Kita sedoak sekali. Wah kita keluarin bulat-bulat kayak cincin. Yang bisa, tapi saya nggak bisa dulu. Ada yang bisa jadi buat asalnya kayak kue cincin gitu. 1 kali 2 kali sedot baru ditimpa pakai kopi liong. Pasti itu begitu kopi sudah lewat di tenggorokan ini mata terang mertuanya jauh saja kelihatan. Setelah kita minum kok ceritanya begitu. Si Abu Lahab lagi ngopi, sudah lewat di tenggorokan kopi terang. Sekarang penglihatan jadi cerdas. Dari jauh kelihatan pembantunya, namanya Suhaibah, perempuan. Teriak-teriak ke Suhaibah. Kata Suhaibah, juragan dari jauh. Kasih Abu Lahab, ini anak nggak punya etika amat ya. Teriak-teriak dari jauh. Padahal aja tuh ulah dekat. Juragan. Kata Abu Lahab, ada apa sih lu dari jauh teriak-teriak begini juragan? Itu Sayyidah Aminah sudah melahirkan. Kata Abu Lahab, Sayyidah Aminah yang mana? Dijawab bersama Siti Suhaibah, Sayyidah Aminah janda mendiang Abdul bin Abdul Muthalib. Kata Abu Lahab, anaknya laki-laki atau perempuan? Kata Suhaibah, anaknya laki-laki juragan. Itu Pak, saking girangnya si Abu Lahab dengar Siti Aminah melahirkan anak laki bangkit dari tempat duduk. Saking keburu-burunya mejanya kesenggol, kopinya tumpah. Terus kata si Abu Lahab, Suhaibah, dari mulai detik ini engkau aku merdekakan, bebas mau pergi kemanapun aku lepaskan dari belenggu perbudakan. Karena Suhaibah itu budak. Dulu di zaman Rasul budak banyak, sekarang nggak ada. Dibebaskan. Saking girangnya mendengar berita kelahiran Kanjeng Nabi Abu Muhammad. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena kemudian Abu Lahab
menjadi musuh besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut istrinya yang namanya Ummu Jamil, yang pekerjaannya tukang ngambilin duri pasar, sengaja diambil dari gunung. Itu duri mematikan. Kalau orang ketumbak duri itu bisa mati. Itu sama bininya Abu Lahab diambilin sengaja. Nah, buat apa? Supaya keinjak sama Rasulullah. Dia intipin. Ini Rasul kalau mau pergi ke masjid itu biasanya jalan mana? Itu Pak, ketahuan. Oh, jalan sini. Kalau mau ke masjid, sebelum Rasul sampai ke masjid kira-kira jam 2, itu duri masad ditabur ke jalan supaya keinjak sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saja perbuatannya itu dikasih tahu kepada Rasul sama Jibril alaihis, kurang lebihnya Mama aja lewat situ. Jalan sudah ditaburin, itu duri masad sama Ummu Jamil. Rasul lewat jalan kan diintipin. Kata Umar, jangan capek gua naburin duri, kenapa jadi lewat sini? Besoknya lewat ditaburin sini. Yang saudara Pak, begitu Rasul lewat sini, buru-buru dia ambilin lagi, kan capek. Kenapa diambil lagi? Visi keinjak orang baik. Besok jatuh taburin. Rasul lewat sini. Begitu terus sampai akhirnya pada suatu hari Ummu Jamil itu ngambil duri masad dari gunung. Kenapa dia itu ketusuk duri? Matilah ia. Menurut satu cerita, tidak matinya pun tidak diketahui orang lain dan bangkainya dimakan anjing. Jadi Pak, dimakan anjing cuma sebentar, tapi kegembiraan yang hanya sebentar itu mengekseskan mendapat keringanan sih. Selanjutnya Syekh Samsuddin bin Nasir ini, "Fama zannu bil 'abdi alladhi kana 'amruhu bi Ahmad masrura wa mata muwahhida." Kira-kira praduga apa? Sangkaan apa yang akan dilayangkan dan dialamatkan kepada seorang hamba yang seumur hidupnya senantiasa bersukacita, seumur hidupnya senantiasa bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gembira sebentar aja dapat keringanan siksa, apalagi yang gembiranya seumur dan mati dalam keadaan begini bedanya. Abu Lahab gembiranya sebentar, matinya mati kafir. Kalau kita gembiranya seumur hidup, matinya insya Allah husnul dalam keadaan Islam. Seberapa besar pahalanya? Ulama nggak ada yang jawab. Ngajak membayangkan kira-kira sebesar apa itu pahalanya. Kita aja nggak tahu. Cuma bayangin, yang sebentar bergembira saja, padahal matinya kafir dapat keringanan siksa. Apalagi yang seumur hidupnya senantiasa bergembira atas kelahiran Rasul dan mati dengan bawa iman dan Islam. Ini luar biasa Pak. Jangan remehkan maulid. Cuma jangan salah lagi. Ada lagi pernah saya diundang ceramah di di Mutiara Sentul. Ilmu baliknya itu balik ganteng banget, tampan bener orang, pantang. Abu Lahab saja yang matinya kafir dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari Senin diringankan sikilnya. Oh, punten juragan lepas. Salah, bukan dapat syafaat. Syafaat itu hanya untuk orang yang
untuk orang yang beriman. Abu Lahab iman atau tidak? Kafir, dia nggak dapat syafaat. Lalu apa itu? Dijawab oleh ulama, itu adalah khususiyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah khususiyat nggak bisa diikhtiarkan. Tuh ibarat burung itu, memang kesembukna itu. Kalau dikukur mbukna ini mah kalau bisa dibuka. Kamu buka dua, dikukur, dua kali. Gus kita bukna, takkan jorosnya gus kita bukna. Sakit dan gembira oke padahal paling akhir menang keringanan sih. Itu namanya khususiat. Biar sepinter apapun kita dalam masalah ilmu agama, kepengen kayak Muhammad suaranya nggak bakal bisa Pak, nggak bakal bisa. Itu mah khasnya dia, anugerah dari Allah Subhanahu, bukan syafaat, bukan syafaat itu hanya untuk orang yang beriman. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita semua yang di dalam majelis ini, yang di luar majelis, daripada laki dan wanitanya, mudah-mudahan semuanya beroleh syafaat dari Rasulullah SAW. Sekian kiranya yang dapat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istaudartuka ma'alamtani fadurhu ilayya inna ajati ilaihi atansani ya rabbal alamin. Itu doa yang biasa dibaca selepas mengaji. Jadi majelis kita ini bukan apa, saya anggap bukan majelis biasa, tetapi majelis pengajian seperti di pesantren. Itulah sebabnya maka selepas pun kita bacakan doa yang seperti tadi telah kita bacakan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.